Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali para pengunjung di Warung Kopi Channel. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sekarang saya ingin flashback dulu sebentar. Di video pertama saya sudah sampaikan alasan saya membuat channel ini, yaitu atas dasar keprihatinan saya melihat kondisi bangsa kita saat ini yang tidak baik-baik saja, carut-marut, kisruh, dan gaduh. Semuanya ini terjadi karena aparat penyelenggara negara tidak berfungsi dengan semestinya. Oleh sebab itu, sebagai kelompok yang paling merasakan dampak buruk dari situasi ini, kita rakyat kecil ini harus melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah ini. Caranya adalah dengan bersatu membentuk yang namanya kekuatan rakyat atau people power yang konstitusional, dengan memanfaatkan hak pilih kita untuk memilih pemimpin yang baik yang diharapkan dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Tetapi membentuk people power itu tidaklah mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya, kemajemukan kita, mindset tentang politik yang salah, dan perbedaan pendapat di antara kita. Tetapi masih ada lagi tantangan yang lebih berat, yaitu politik uang atau money politik, seperti yang telah dibahas di video sebelumnya. Jadi kali ini kita akan bahas tentang tantangan lain yang tidak kalah beratnya dalam menegakkan people power itu, yaitu feodalisme. Apa itu feodalisme? Ada apa dengan feodalisme? Mari kita simak video berikut ini. Feodalisme sendiri sebenarnya adalah sistem sosial yang hierarkis, di mana ada golongan yang lebih tinggi dan lebih rendah, dan yang di bawah harus tunduk secara total pada yang di atas. Kalau kita tarik ke sejarah, sistem ini mirip banget sama zaman kolonial. Ada Londo atau Belanda, ada priayi sebagai kelas sosial atas yang merupakan keturunan bangsawan dan punya kekuasaan. Dan yang terakhir ada pribumi sebagai rakyat jelata yang harus patuh. Kita bisa tarik ini ke teori Max Weber tentang otoritas tradisional. Dalam sistem seperti ini, kekuasaan seseorang didasarkan pada tradisi dan kebiasaan yang sudah mengakar, bukan karena kompetensi atau moralitasnya. Yang lebih parah dari semua ini adalah bagaimana feodalisme berkedok sopan santun ini membunuh daya kritis masyarakat. Kita jadi terbiasa menerima sesuatu tanpa mempertanyakan. Kalau ada yang mencoba berpikir kritis, malah dibilang kurang ajar atau tidak punya adab. Apakah ini benar-benar soal adab? Atau sebenarnya hanya bentuk simbolik untuk menanamkan rasa superior, inferior? Disinilah letak bahayanya. Ketika feodalisme merajalela, orang tidak lagi berpikir kritis. Mereka jadi pasif, menerima apapun yang dikatakan otoritas tanpa bertanya. Kita jadi bangsa yang gampang disetir karena tidak terbiasa mempertanyakan. Feodalisme yang bersembunyi di balik sopan santun ini bukan cuma bikin kita kehilangan daya kritis, tapi juga menormalisasi ketimpangan. Yang di atas makin berkuasa, yang di bawah makin tertekan. Kenapa kita lebih takut dibilang tidak sopan daripada takut melihat ketidakadilan di depan mata? Ini bukan soal membangkang atau tidak punya adab, tapi soal membedakan mana yang benar-benar nilai luhur dan mana yang hanya sistem penindasan yang diwariskan turun-temurun. Kita bisa tetap menghormati orang lain tanpa harus kehilangan akal sehat dan harga diri kita sendiri. Jadi, feodalisme itu adalah suatu budaya di mana kelompok masyarakat atau individu yang lebih rendah derajatnya harus tunduk dan patuh kepada kelompok masyarakat atau individu yang memiliki derajat yang lebih tinggi. Hal ini membentuk semacam kelompok superior dan inferior. Masyarakat kelas bawah
harus menerima apa yang dikatakan, dilakukan, dan diperintahkan oleh masyarakat atau individu kelas atas tanpa boleh bertanya, membantah, apalagi mengkritik, karena itu dianggap tabu. Budaya feodal ini telah berlangsung semenjak zaman kolonial dan masih bertahan hingga saat ini. Budaya feodal ini hampir sama dengan budaya mengkultuskan seorang tokoh atau pemimpin secara berlebihan. Mereka menganggap seorang tokoh itu selalu benar, padahal tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia bisa berbuat benar dan bisa berbuat salah. Di zaman modern seperti sekarang ini, jelas budaya itu sudah tidak relevan lagi karena bertentangan dengan nilai-nilai modern seperti demokrasi, kesetaraan, hak asasi manusia, dan partisipasi aktif warga dalam kehidupan sosial politik. Feodalisme sering membentuk pola kepemimpinan otoriter. Pemimpin tidak bisa dikritik dan dianggap selalu benar. Ini bertentangan dengan prinsip akuntabilitas, keterbukaan, dan checks and balances dalam tata kelola modern. Feodalisme juga bertentangan dengan prinsip hukum, di mana semua manusia itu sama di mata hukum, atau yang biasa disebut equality before the law. Berkaitan dengan hal ini, saya ingin mengambil referensi dari sebuah kearifan lokal di daerah saya, Sumatera Barat. Sebuah falsafah adat Minangkabau yang berbunyi, pemimpin itu ditinggikan seranting dan didahulukan selangkah. Jadi jangan tempatkan pemimpin itu setinggi langit hingga tidak terjangkau tangan, karena ia hanya ditinggikan seranting, sehingga ketika ia berbuat salah, bisa kita renggutkan ke bawah. Juga jangan letakkan pemimpin itu bermil-mil jauhnya dari kita, karena ia hanya didahulukan selangkah, sehingga kalau ia berbuat salah, bisa kita tarik ke belakang. Lalu apa hubungannya dengan people power? Jelas, feodalisme dan pengkultusan itu menghalangi kebebasan rakyat kecil untuk memilih pemimpin sesuai dengan logika, akal sehat, dan hati nurani mereka, karena mereka cenderung patuh dan mengikuti apa yang menjadi pilihan pemimpinnya. Dan celakanya, pemimpin kelompok atau organisasi ini biasanya sudah memiliki kesepakatan tertentu dengan calon yang akan dipilih. Tentunya, kesepakatan yang akan menguntungkan bagi sang pemimpin. Jadi, singkirkanlah budaya feodal ini jauh-jauh. Kita rakyat kecil ini memiliki hak yang sama untuk menentukan pilihan kita. Marilah bergabung dengan people power untuk memilih pemimpin yang baik, cerdas, dan adil yang akan membawa kita menuju Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam people power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.